Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Semua sehat ya? Alhamdulillah. Dalam pertemuan kali ini, perkenalkan terlebih dahulu, nama Ibu Fitrina Nazar. Jadi bisa memanggil dengan sebutan Butrin. Ibu bertugas di Politeknik Alih Usaha Perikanan sebagai dosen di program studi teknologi aquaculture. Nah, hari ini akan kita semua akan belajar ya tentang cara pembuatan pakan ikan yang baik atau CCP, CPPIB. Nah, apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Sama-sama kita lihat ya, Adik-adik. Nah, ini rancangan pembelajaran kita hari ini itu materi kita adalah manajemen produksi pakan. Nah, itu nama diklatnya ya, yaitu cara pembuatan pakan ikan yang baik CPPIB. Nah, materi yang akan Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini adalah manajemen produksi pakan. Nah, dengan alokasi waktu kita 60 menit. Nah, apa saja tujuan pembelajaran kali ini? Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah pertama memahami prinsip dasar manajemen produksi pakan, yang kedua mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi produksi pakan, yang ketiga menganalisis proses produksi pakan yang efektif dan efisien, dan yang keempat adalah mengembangkan strategi manajemen produksi pakan yang baik. Nah, baiklah, kita langsung masuk saja ke materi adik-adik ya. Kita ganti dulu. Ini Ibu stop share, ganti ya. Ganti, kita langsung ke materi. Oke, baiklah. Kita langsung masuk ke materi. Nah, judul materi diklat kita pada hari ini adalah manajemen produksi pakan. Nah, sekarang Ibu bertanya dulu, manajemen produksi pakan. Ada di sini manajemen, ada pakan, produksi pakan. Nah, sekarang Ali, coba apa itu manajemen? Ali, silakan. Ya, apa? Oh, ya, benar. Manajemen adalah serangkaian proses yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Oke. Kemudian apa itu pakan? Nah, kan ada dua kata tadi ya. Manajemen sudah. Kemudian pakan. Apa itu pakan? Yaitu sumber pakan apa? Sekarang Alia, apa itu pakan? Ya, baik, benar. Ya, pakan adalah bahan makanan yang diberikan baik kepada hewan, dalam hal ini juga termasuk ikan, sebagai apa? Sebagai sumber nutrisi dan sumber energi, ya. Jadi itu yang disebut dengan pakan sebagai sumber energi untuk pertumbuhan dan kehidupannya. Nah, pakan itu tentu jadi ujung tombak ya. Jadi penentu bagi keberhasilan budidaya. Ini Munjiman 2011. Nah, pakan itu juga macam-macam tipenya ya. Nah, ini sifat tergantung menurut segmen, kemudian kebiasaan makan. Nah, sifatnya ada pakan terapung, floating feed, ada pakan melayang, ada pakan tenggelam. Nah, untuk segmen pakan juga terbagi menjadi pakan untuk larva, untuk benih, juvenil, dan untuk pembesaran maupun untuk pakan induk ikan. Nah, kemudian kebiasaan makan. Nah, ada ikan itu yang herbivore sifatnya, ada yang karnivore. Kemudian pemakan segala, ya, omnivore, baik herbivore maupun karnivore. Nah, ini disebut omnivore. Kemudian pakan alami, ya.
Nah, dari sekian tipikal pakan itu secara garis besar juga kita bisa bagi antara pakan alami dan pakan buatan. Nah, pakan alami itu apa? Nah, terdiri dari organisme tanaman dan hewan seperti alga, artemia, rotifer, detritus. Nah, kalau pakan buatan, nah itu dibuat dari satu atau kombinasi beberapa bahan penyusun yang dikerjakan secara berurutan dan mempertimbangkan aspek teknis dan ekonomis. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang klasifikasi produsen pakan. Apa saja? Ini kita bagi menjadi tiga besar ya. Pertama produksi, yang kedua tenaga kerja, kemudian bahan dan alat. Itu produksi industri pakan besar. Nah, itu bisa lebih dari 20 ton per hari. Nah, kita bisa bayangkan, misalkan seperti Java, apalagi yang adik-adik kenal ya, kemudian ada STP, Suri Tani Pemuka, macam-macam ya, itu termasuk industri pakan besar. Nah, ada lagi industri pakan sedang 5 sampai 20 ton per hari. Kemudian industri pakan kecil di bawah 5 ton per hari. Bisa jadi untuk kebutuhan sendiri ya, untuk kebutuhan industri dalam skala kecil. Nah, tenaga kerja. Nah, industri pakan besar itu biasa tenaga kerjanya lebih dari 100 orang. Kemudian industri pakan sedang antara 20 sampai 99 orang. Industri pakan kecil, industri pakan skala rumah tangga. Ini bisa 1 sampai 4 orang saja udah cukup. Nah, untuk bahan dan alat, ada feed milling, establishment, primary feed manufacture, secondary feed manufacture, dan custom grinding dan mixing. Nah, kemudian tim manajemennya apa saja, siapa saja. Nah, ini kita bisa lihat di sini. Ada direktur, ada audit internal, kemudian staf ahlinya, GM, general manager, kemudian departemen pembelian, produksi, penjamin mutu, pemasaran, departemen SDM, dan departemen IT. Oke, next. Nah, di sini untuk manajemen produksi, apa saja? Mulai dari pre-mixing, kemudian ada grinding, ada mixing, kemudian processing, proses pembuatan pakannya berlangsung, ada packing, packaging ya. Di sini dia dikemas untuk segera dipasarkan, dijual. Nah, kemudian untuk penyusunan formulasi pakannya bagaimana? Nah, ini lihat tujuannya, ini kaidah-kaidahnya. Tujuannya apa? Kita menyusun formulasi pakan itu tentu untuk memenuhi kebutuhan energi. Nah, kaidah-kaidah yang harus kita perhatikan di sini adalah harga bahan pakannya, kemudian ketersediaan bahan pakan, kandungan bahan pakan, kemudian secara ekonomis. Di sini kita tentukanlah harga jualnya nanti berapa di tingkat konsumen. Nah, sistem produksi pakan sendiri, extrusion dan pelleting. Nah, ini ada satu skema atau gambar ya. Ini mulai dari dry, grinder, ini feed ingredientnya, kemudian ini mixer, kemudian preconditioner, ada heat, steam, kemudian extruder, ada heat and pressure, kemudian wetting, kemudian ada dryer, cooler, kemudian baru terakhir labeling atau packaging. Nah, ini siap dikemas untuk dijual. Nah, kemudian bagaimana pengawasan mutu dalam proses produksi? Nah, untuk pengawasan mutu dalam proses produksi, ini kita perhatikan waktu, kemudian ini juga kita perhatikan pasca produksinya. Nah, untuk waktu sendiri bisa kita bagi menjadi tiga untuk pengawasan mutu. Yang pertama preventif, yang kedua represif, yang ketiga kuratif. Nah, sekarang Ibu bertanya, coba Adinda gimana? Apa itu preventif, represif, dan kuratif? Bisa? Oke, ya betul. Preventif adalah satu tindakan untuk pencegahan. Nah, sedangkan represif adalah pengelolaan atau pengendalian yang efektif. Sedangkan kuratif adalah pengobatan setelah kasus itu terjadi. Nah, tentu yang terbaik dari tiga ini adalah preventif. Kita cegah dulu ya, sebelum mutu pakan dalam proses produksi itu turun. Nah, pasca produksi sendiri, bagaimana caranya kita
kita perhatikan adalah secara fisik pakan. Yang kedua kimia, kemudian cemaran. Secara biologi, kita perhatikan biologinya, kemudian secara ekonomi, harga jualnya. Nah, kita perhatikan daya tahan air, daya apungnya, kemudian ada analisis proksimatnya. Nah, untuk cemaran, kita perhatikan mikotoksin dan aflatoksin. Untuk biologi, FGR, food conversion ratio, kemudian laju pertumbuhannya. Nah, ekonomi, di sini kita tentukan harga jual. Oke, nah next kita lanjut ke manajemen penyimpanan pakan. Nah, kita harus perhatikan ya untuk manajemen penyimpanan pakan bagaimana kita menyimpan pakan supaya mutunya tidak turun ya. Nah, kemudian pakan itu tidak rusak. Kita perhatikan dalam hal ini tata letak penyimpanan, kemudian cara menumpuk bahan, kemudian secara teknis. Nah, secara teknis ini kita perhatikan. Nah, tata letak penyimpanan itu ada satu sistem yang namanya FIFO. Apa itu FIFO sistem? Siapa yang bisa jawab? Nah, Ahmad, ya gimana Ahmad FIFO sistem itu? Nah, benar. FIFO sistem adalah first in, first out. Apa maksudnya? Hendra, coba Hendra. Oh ya, benar. Nah, maksudnya adalah pakan yang dahulu datang, nah dahulu juga kita pakai. Mana yang dahulu itu dulu yang dikeluarkan, ya. Jadi pakan itu tidak menumpuk terlalu lama di gudang. Nah, yang kedua adalah cara penumpukan bahan dengan sistem staffel atau palet. Nah, ini gambarannya bagaimana cara kita menumpuk pakan. Palet itu terbuat dari kayu, ini palet, ya. Nah, ini lantai semen atau lantai yang sudah dicor. Kemudian ada syarat teknis. Apa saja syarat teknis bagi penyimpanan pakan yang baik? Nah, ini dari segi jumlah, kemudian kapasitas gudang, kadar air tidak lebih dari 14%, dia dikemas dengan karung dan inner, kemudian sirkulasi udara, dia tidak terkena cahaya matahari langsung, karena ini mengakibatkan kerusakan. Kemudian kita gunakan palet seperti yang tadi, kemudian jarak antar tumpukan kita usahakan 10 sampai 15 cm. Kemudian penerapan sistem yang tadi ya, FIFO ya. FIFO apa tadi? Nah, benar. First in, first out. Oke, kita lanjut ke ini slide terakhir ya. Slide terakhir ke bentuk kemasan. Nah, bentuk kemasan ini ada bermacam-macam. Ini ada pakan yang diproduksi untuk didistribusikan atau dipasarkan ke lokasi yang jauh. Nah, ini yang diproduksi untuk konsumsi setempat. Kalau yang ketiga, yang siap diaplikasikan sesuai pengaturan automatic feeding. Ya, automatic feeding ini bentuknya silo, kemudian bentuk curah, biasanya untuk konsumsi setempat saja. Nah, bentuk kemasan ini rata-rata dipakai seperti ini. Untuk distribusi atau dipasarkan ke lokasi yang jauh, rata-rata dimasukkan ke dalam karung. Oke, nah kita udah sampai di akhir. Ini mana kesimpulannya? Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil adalah manajemen produksi ini sangat penting dilakukan karena dengan manajemen produksi pakan yang baik, maka kegiatan budidaya ikan berlangsung dengan lebih efisien, lebih efektif, produktif, dan berkelanjutan. Nah, demikian saja kegiatan kita pada hari ini. Semoga kita dapat mengambil ilmunya. Ya, salam untuk adik-adik semua, salam sehat. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.